Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Halo, selamat siang Mas Adi. Selamat siang, Mbak. Mas Adi, menarik akhirnya ada pertemuan antara P3 dan juga PDIP. Apa yang bisa Anda baca dengan pertemuan hari ini, Mas Adi? Ya, pertama tentu yang paling mungkin mereka bicarakan adalah bagaimana mematangkan langkah koalisi ke depan. Karena ini pertama kalinya kedua partai ini bertemu, terutama setelah P3 ikut serta mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres yang diusung oleh PDIP. Jadi pasti yang mereka bicarakan itu ke depan, kira-kira langkah politik strategis seperti apa yang akan mereka lakukan, tentu untuk memenangkan pertarungan politik ya secara tuntas. Yang kedua tentu saja kita juga tidak bisa menutup mata, maka yang dibicarakan adalah tentang kira-kira siapa nama cawapres yang paling available, paling diterima oleh semua partai untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres. Karena begitu banyak nama-nama yang disonding, begitu banyak nama-nama yang dianggap punya kapasitas dan kompetensi yang punya potensi untuk bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar di 2024 nantinya. Jadi itulah yang paling mungkin dibicarakan oleh dua partai ini, Mbak. Jadi selain alasan-alasan tentang romantisme, selain alasan-alasan tentang politik kebangsaan, pastinya dua hal ini dibicarakan. Mematangkan langkah koalisi ke depan, terutama misalnya bagaimana mencari tambahan-tambahan partai politik lainnya untuk bisa bergabung. Yang kedua tentu saja yang tidak kalah krusialnya adalah mencari kira-kira siapa cawapres yang secara definitif bisa mendampingi Ganjar, yang bisa mendongkrak elektabilitas dan memungkinkan memenangkan pertarungan di 2024. Karena begitu banyak nama-nama yang bermunculan, ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Tentu di antara sekian begitu banyak nama-nama yang tentu kedua partai ini perlu bertemu untuk menyamakan satu kepentingan politik, untuk menyamakan common platform. Kira-kira siapa nama cawapres yang paling memungkinkan bisa menambah kekurangan Ganjar Pranowo dan bisa memastikan memenangkan politik di 2024. Saya kira dua itu saja poinnya yang paling krusial dan yang paling penting ya. Mas Adi, setelah Ganjar diumumkan sebagai baca pres dari PDIP, kemudian akhirnya P3 juga mengumumkan Ganjar, bisa kita bilang praktis memang P3 yang begitu dekat gitu dengan PDIP saat ini. Seperti apa analisa Anda? Ya, P3 memang sejak awal menaruh hati dan cukup dekat dengan Ganjar Pranowo. Jadi dalam Rakernas ataupun Rapimnas P3 beberapa waktu lalu yang mengumumkan Ganjar sebagai capres itu adalah sebagai salah satu bentuk penugasan dari sikap-sikap politik P3 sebelumnya. Kalau kita tracking misalnya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan belakangan ini, begitu banyak pengurus dan kader-kader P3 yang terdistribusi di berbagai wilayah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian 3 hari lalu P3 meresmikan sikap dan dukungan politiknya untuk mendukung Ganjar. Itu adalah replika politik dari kader, dari konstituen, dan basis-basis pemilih P3 yang memang sejak awal terlihat menginginkan Ganjar Pranowo diusung sebagai kandidat capres. Yang kedua, sepertinya memang P3 juga membaca peluang secara politik ya, terutama ketika P3 misalnya dikaitkan dengan kehadiran Sandiaga Uno ketika keluar dari Gerindra. Dalam konteks itulah kemudian ada harapan yang paling mungkin bisa ditangkap oleh P3. Ketika Ganjar sebagai capres, maka sangat mungkin nanti